Ki apa to, Met? Wakeh men kok krupuke. Ora ndelok aku saiki. Apa? Aku pengusaha UMKM. Wih, sangar usaha apa iki? Usaha. Lah kok ndelok to, aku wis bergelimang kerupuk ini, Bro. Pengusaha. Saiki ki realistis, Bro. Aku pengen tuku jaran juga. Dan iso aku jemput cewek. Ki, kerupukku wis sesuai dengan anjuran sing diomongke Mas Metro wingi. Ono label berkemasan. Karo wis tak timbang. Piye? Yo sih cuman kan tapi nek kemasanmu koyo gini. Iki nek nganggo standar metrologi kudu kemasan sing bersegel. Nek kemasan bersegel koyo ngene, metrologi ra ngurusi sing koyo ngene. Napa kowe sok-sokan wis berstandar metrologi. Kan segelan to, Mas. Iya, tapi kudu sing bersegel. Apik ngono lho, masa koyo ngene. Terus ki labelmu barang ki premium produk. Lah produk iki apa? Ya kabeh wong kan wis ngerti nek iki kerupuk. Lah nek ora mbok tulis kerupuk, piye wong ngerti produknya apa? Kudu tulisannya premium produk. Iki wong nek maca ngertine tuku kerupuk terus bonus bensin. Kowe iki lho, Met. Salah wae senengane. Terus iki 10 GR ki apa? Iki berate no, Mar. Tulisannya kudune ora ngene, tulisannya kudune 10 gini cilik. Nganggo satuan internasional. Atau sekalian mbok tulis 10 gram, ngono ora apa-apa. Lah nek ngene, iki timbangane bener apa ora kuwi yo nan kuwi? 10 gram tenan ora iki. Iki wis tak timbang ki. Iki. Timbangane yo kudune rak nganggo iki timbangan rumah tangga kudu. Lah, ya wis to iki garek digawa ning Mas Metro meneh kon sertifikasi. Ora ngono, sembarang-sembarang gawa rono. Kowe iki niat usaha apa ora to? Berarti aku kudu ganti timbangan iki. Yo kudu ganti timbangan. Alah, Mas, salah meneh. Kowe kok sok tahu banget sih, Mar? Loh, aku ki ngerti to yo. Aku ki sok nontoni media sosial Metrologi Semarang. Alah ndi coba ndelok. Aduh, percaya wong ngeyelan koyo kowe angel. Iki marake aku gagal tuku jaran nek carane ngene Tak iki. setel di. Oh, iya ya. Metrologi sangat berperan penting dalam kegiatan UMKM, terutama dalam hal produksinya. Misalkan ini UMKM yang membuat kemasan. Dalam istilah metrologi itu kemasan ada yang disebut dengan BDKT, barang dalam keadaan terbungkus. Utamanya adalah barang yang untuk menjualnya itu dimasukkan dalam kemasan, kemudian dia bisa bertahan lama minimal 7 hari, itu masuk dalam kategori BDKT. Dalam hal BDKT ini, UMKM misalkan membuat suatu produk kemasan, itu ada aturan yang ditetapkan oleh metrologi, yaitu dalam hal kuantitas maupun dalam hal pelabelannya. Kuantitas misalkan dia berarti beratnya harus sesuai dengan isi neto yang dicantumkan di dalam kemasan. Kalau pelabelan misal berarti mereka harus mencantumkan di dalam kemasan tersebut ada nama barang, ada kuantitasnya barang itu berapa, kemudian ada nama dan alamat perusahaan, dan termasuk juga isi bersih, kalimat isi bersih atau berat bersih. Contoh ini,
Misalkan suatu produk kemasan mencantumkan nilai 500 gram. Tata cara pelabelannya, penulisannya satuan bagaimana? 500 gram itu harus ditulis 500 dengan G kecil, bukan 500 terus kemudian G-nya, gramnya adalah G besar, atau mungkin malah ditulis GR. Nah, kalau yang benar adalah 500 G kecil atau 500 gram, semuanya ditulis dengan lengkap, satuannya adalah gram. Jadi gini, manakala UMKM itu menggunakan produk yang berdasarkan satuannya adalah satuan berat, berarti di situ ada penentuan kuantanya dalam arti menggunakan satu alat ukur berupa timbangan. Nah, timbangan yang seperti apa yang harus digunakan? Syaratnya adalah timbangan yang memang sudah bertanda tera sah atau tanda tera ulang sah yang berlaku. Jadi memang sudah terjamin nanti untuk digunakan dalam transaksi, alat ukur tersebut sudah kebenarannya terjamin. Jangan sampai UMKM ini ternyata menggunakan alat ukur ataupun timbangan yang sebenarnya diperuntukkan hanya untuk rumah tangga atau hanya untuk kontrol. Contoh ini kalau di lapangan, timbangan-timbangan yang warna-warni, timbangan kue, itu sebenarnya tidak boleh digunakan untuk menentukan berat suatu produk yang digunakan untuk diperjualbelikan. Contoh seperti itu. Nah, kue dirungokte. Oh, makan itu jus Iya, aku salah. Iya, mar, Mang. Iya, mar. Wis. Iya, untuk ganti.